Kegiatannya akan berlangsung setelah ini. Jadi untuk yang tidak ada kendala bisa diharapkan menyalakan kamera. Baik, bisa langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu-Ibu sekalian karena sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan Metaplan pada hari ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kami, program gizi dan evaluasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa sebagai fasilitator yang akan memandu kegiatan Metaplan pada hari ini. Izin menjelaskan mengenai kegiatan Metaplan. Metaplan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggali pendapat ibu-ibu mengenai permasalahan gizi yang sudah kami tentukan, yaitu topik pada kali ini yaitu permasalahan gizi stunting pada anak. Jadi peserta pada pagi hari ini adalah ibu-ibu yang memiliki anak usia 1-3 tahun. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya untuk membacakan teknis pengumpulan pendapat dan juga peraturan pada kegiatan Metaplan hari ini. Untuk teknis pengumpulan pendapatnya, yang pertama, jadi pertanyaan akan dibacakan oleh fasilitator atau oleh saya. Jadi nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan juga pertanyaan tersebut akan tersedia di layar tampilan Zoom ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut pada kolom chat yang tersedia di ruang Zoom atau diperbolehkan open mic jika memungkinkan. Jadi nanti setelah saya membacakan pertanyaan, silakan ibu-ibu menjawab pertanyaan tersebut pada kolom chat dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk penulisan jawaban atau pendapat tidak perlu diberi nama, cukup menuliskan pendapat saja. Kemudian setelah seluruh pendapat terkumpul, maka akan dibahas secara bersama-sama untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, kemudian untuk pembahasan kesimpulan sendiri nanti akan dibantu oleh co-fasilitator. Selanjutnya, untuk peraturan pada kegiatan Metaplan pada hari ini, yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan fitur kamera selama kegiatan diskusi berlangsung. Namun apabila tidak memungkinkan atau ada kendala, diperbolehkan untuk off-cam. Kemudian peserta dimohon untuk mematikan mikrofon apabila tidak ada kepentingan, kecuali ketika diminta untuk memberikan pendapat atau jawaban. Selanjutnya, peserta atau ibu-ibu sekalian diharapkan aktif selama diskusi berlangsung dan wajib menjawab semua pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, saya tekankan di sini bahwa tidak ada jawaban yang benar atau salah, dan tidak ada jawaban yang lebih baik atau lebih buruk. Jadi, diharapkan ibu-ibu dapat memberikan jawaban sesuai pendapat masing-masing sebebas mungkin. Selanjutnya, dari penjelasan tadi mengenai peraturan yang juga teknis memberikan pendapat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Baik, saya rasa sudah cukup paham ya Bu, terkait dengan peraturan dan juga pemberian pendapat. Mungkin langsung saja untuk menampilkan pertanyaan dan juga terkait dengan materi hari ini. Untuk Sheila, silakan share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin ibu-ibu bisa melihat di layar secara langsung. Yang pertama adalah bagaimana pandangan ibu terhadap stunting. Dalam kata lain, menurut ibu definisi stunting itu seperti apa dan bagaimana? Silakan ditulis di kolom chat dalam waktu 3 menit. Menurut saya, stunting itu anak yang pendek.
Baik, karena pertanyaan pertama sudah terjawab semuanya, selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, menurut ibu-ibu sekalian, mengapa stunting bisa terjadi? Atau dalam kata lain, kira-kira apa penyebabnya seorang anak bisa mengalami stunting? Silakan ditulis jawabannya pada kolom chat dalam waktu
Baik, karena sudah terkumpul dari seluruh jawaban, selanjutnya lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana upaya ibu-ibu sekalian dalam mencegah stunting? Silakan ditulis jawabannya di kolom chat dalam waktu 3 menit. Ya adik aku mengapa terus ono. Adik wis mari HP-an ngono.
Baik, karena seluruh pertanyaan sudah terjawab, selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi untuk membahas terkait pendapat dan juga jawaban Ibu-Ibu sekalian, dan akan mendapatkan kesimpulan. Untuk diskusi akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai co-fasilitator. Silakan untuk Via. Baik, sebelumnya selamat siang Ibu-Ibu. Di sini saya Via akan memandu diskusi pada hari ini. Saya akan terlebih dahulu membacakan jawaban-jawaban dari Ibu-Ibu semua mengenai pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana sih pandangan moms atau ibu terhadap anak stunting. Nah, di sini kita banyak memperoleh pendapat-pendapat, ada yang berpendapat stunting itu merupakan anak yang pendek. Nah, untuk, pendek ini kita masukkan ke dalam kategori 1, yaitu anak bertubuh pendek. Terus selanjutnya ada stunting, yaitu dikarenakan anak itu kurang gizi atau kurus. Nah, ini untuk kurus nanti kita akan masukkan ke dalam kategori yang kedua. Baik, selanjutnya akan saya bacakan lagi mengenai pendapat ibu-ibu mengenai stunting itu apa. Di sini ada stunting itu adalah masalah gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Juga ada yang kekurangan gizi pertumbuhan pada anak tinggi badan anak. Terus ada yang berpendapat anak stunting itu anak yang kekurangan gizi dan mengakibatkan pertumbuhan tinggi badannya pendek di antara anak yang lainnya. Terus ada yang berpendapat bahwa stunting itu adalah anak yang kekurangan gizi juga dan mengakibatkan pertumbuhan tinggi badannya pendek di antara anak yang lainnya. Jadi kesimpulan dari jawaban ibu-ibu tadi bisa disimpulkan dari jawaban tersebut yaitu ada 2 kategori, yaitu stunting kategori pertama yaitu anak yang memiliki tubuh pendek dari umurnya, terus kategori 2 yaitu kurus, dan kategori ketiga yaitu, yang memiliki masalah gizi atau kekurangan gizi. Dengan adanya 3 kategori ini, bagaimana pendapat ibu-ibu? Apa setuju pendapatnya di dalam kategorikan menjadi 3 ini? Ya, saya juga setuju seperti itu. Nah, baik, ibu-ibu, setelah kita mendapat kesimpulan yang dari pertanyaan pertama, kita lanjut untuk untuk Ibu Neno tidak apa-apa. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Nah, di sini ibu-ibu berpendapat bahwa menurut Ibu, mengapa sih stunting bisa terjadi kepada anak? Nah, untuk pendapat yang pertama yaitu karena kurang minum susu dan kurang suka makan. Terus yang kedua ada kurang makanan yang bergizi. Yang ketiga menurut ibu-ibu, menurut ibu, stunting itu dapat terjadi karena anak kekurangan asupan gizi. Terus pendapat selanjutnya bisa disebabkan karena kondisi kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. Terus pendapat selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan ibu. Terus ada juga yang berpendapat stunting ini terjadi karena kurangnya asupan yang bergizi. Terus ada satu pendapat lagi, stunting ini terjadi karena kurangnya gizi dalam makanan yang dimakan saat ibu hamil dan anak seperti zat besi dan yodium. Nah, dari semua pendapat yang Ibu berikan untuk pertanyaan nomor 2, mengapa stunting itu bisa terjadi kepada anak? Bisa disimpulkan bahwa stunting itu terjadi karena disebabkan kondisi anak yang kurang mendapatkan asupan yang bergizi seperti zat besi itu dan juga kurangnya pengetahuan ibu
dalam periode ibu hamil dan juga dalam anak tersebut setelah lahir. Jadi bisa disimpulkan kekurangan stunting ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang asupan gizi yang seharusnya diberikan kepada balita. Seperti itu. Bagaimana ibu-ibu? Apakah setuju? Baik, terima kasih atas jawabannya. Karena ibu-ibu sendiri sudah setuju dengan apa penyebab stunting. Jadi sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana upaya ibu dalam mencegah stunting. Pendapat yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi si anak. Terus ada juga yang berpendapat memberikan makanan yang bergizi dan minum susu. Terus ada juga yang berpendapat mengkonsumsi makanan yang seimbang sejak ibu hamil, terus melahirkan, menyusui anak, dan memberikan MPASI yang bergizi. Terus ada juga yang memberikan ASI eksklusif, memberikan makanan yang bergizi. Terus ada juga yang berpendapat bahwa harus berkonsultasi dengan ahli gizi di puskesmas atau rumah sakit. Terus juga ada yang berpendapat bahwa harus melakukan rutin pemeriksaan kandungan pada waktu hamil dan mencukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Ya baik, dari sekian pendapat yang Ibu berikan untuk pertanyaan kedua, jadi bisa ditarik kesimpulan bagaimana sih upaya Ibu dalam mencegah stunting untuk anak-anak. Nah, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan si anak, itu harus memberikan makanan yang bergizi atau yang seimbang. Terus juga ini harus lebih sering mungkin berkonsultasi dengan ahli gizi dan juga harus mempertimbangkan pemberian ASI eksklusif. Seperti itu. Apakah setuju ibu-ibu dengan kesimpulan tadi? Nah, baik, terima kasih untuk ibu-ibu karena sudah menyetujui dari hasil kesimpulan diskusi kita hari ini, yaitu kesimpulan mengenai apa itu stunting, penyebab stunting, dan juga bagaimana ibu mencegah stunting untuk balita. Baik, untuk sesi diskusi untuk kesimpulan dari ketiga pertanyaan dicukupkan, akan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak untuk Via selaku co-fasilitator pada hari ini. Baik, tadi kan sudah membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ya Bu. Untuk sesi berikutnya adalah pemberian edukasi dari teman-teman saya untuk membahas lebih lanjut mengenai stunting. Untuk yang bertugas silakan. Dan mohon maaf, tadi kan ada pertanyaan dari Ibu Beni ya,
Nanti pertanyaan akan dijawab di akhir sesi ya, Bu. Terima kasih. Baik, sekarang yaitu untuk sesi pemberian edukasi. Setelah ibu-ibu menjawab pendapat tadi, mulai dari pertanyaan 1, apa itu stunting, penyebab stunting, dan juga bagaimana menanggulangi stunting untuk balita. Nah, jadi di sini kita yang pertama yaitu apa sih stunting itu? Stunting ini merupakan masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek pada anak, dan umumnya ini si balita ini rentan terhadap penyakit, terus kecerdasannya di bawah normal, serta produktivitasnya rendah. Nah, untuk apa sih penyebab stunting sendiri itu? Nah, di sini bisa ibu-ibu lihat. Jadi penyebab stunting pada anak itu diakibatkan oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, terus juga penyakit atau infeksi berkali-kali yang diderita oleh si balita. Terus faktor yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan ini juga berpengaruh terhadap penyebab stunting pada balita. Terus yang ketiga yaitu masalah non-kesehatan yang diderita balita. Setelah kita mengetahui penyebabnya, terus apa sih gejala pada balita jika anak tersebut sudah mengalami stunting? Nah, yang pertama kita tahu gejala yang awal yaitu anak berbadan pendek. Nah, benar tadi opini dari ibu-ibu, pendapat dari ibu bahwa stunting itu memang kondisi tubuh si balita ini lebih pendek dari anak seusianya. Terus yang kedua, gejala yang kedua itu proporsi tubuh ini cenderung normal, tetapi anak tampak lebih kecil gitu pada usianya. Yang gejala yang ketiga yaitu berat badan ini rendah. Jadi untuk anak seusianya ini pertumbuhan tulangnya tertunda. Makanya badan anak ini lebih pendek dari anak usianya. Terus setelah kita mengenali penyebab dan gejalanya, apa sih akibat dari anak ini yang mengalami stunting? Jadi untuk akibatnya sendiri, balita ini terganggu pertumbuhannya, seperti fisiknya. Nah, fisiknya tadi yang bertubuh pendek atau kerdil, terus melainkan juga ada yang terganggu perkembangan otaknya. Terus dari gangguan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kemampuan si balita nanti waktu sekolah dan juga kegiatan-kegiatan produktivitas lain yang dilakukan oleh si balita nanti. Untuk selanjutnya, kita sudah mengetahui penyebabnya dan akibatnya, maka dari itu kita perlu pencegahan atau cara menanggulangi bagaimana si anak ini tidak terkena stunting. Nah, untuk pencegahan yang pertama yaitu ibu-ibu bisa melakukan pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, terus juga melakukan pola hidup yang sehat. Terus ini kan stunting juga dipengaruhi oleh perilaku, terutama pada pola asuh ya, pada pola asuh ibu yang baik terhadap anak, terus pemberian makan pada bayi atau balita. Terus yang selanjutnya edukasi. Edukasi ini penting karena bisa berpengaruh terhadap pencegahan nanti stunting pada balita. Edukasinya tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, terus edukasi tentang persalinan, terus juga pentingnya melakukan inisiasi menyusui dini gitu atau IMD. Selanjutnya pencegahan bisa dilakukan yaitu dengan akses terhadap sanitasinya atau air yang dan air bersih yang mudah. Terus juga biasa ibu-ibu bisa mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta tidak buang air sembarangan. Terus yang pencegahan yang selanjutnya yaitu melakukan imunisasi yang teratur kepada si balita. Nah, mungkin untuk
edukasinya cukup sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut untuk MC teman saya. Baik, terima kasih untuk pemaparan terkait edukasi mengenai stunting. Semoga Ibu bisa mendapat manfaat dari edukasi tadi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Weni yang tadi sempat bertanya di kolom chat terkait penyebab stunting dan untuk anak umur 2,5 tahun supaya doyan makan bagaimana. Nah, sebelumnya mohon maaf karena kami juga masih sama-sama belajar, jadi mungkin jawaban yang kami berikan sepengetahuan kami, dan untuk lebih lanjutnya bisa dikonsultasikan di DSA masing-masing. Nah, untuk penyebab stunting tadi mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya Via. Sebenarnya stunting itu multifaktoral, jadi tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab saja. Nah, tapi utamanya langkah preventif atau langkah yang bisa dicegah gitu ya, supaya bisa terhindar dari stunting itu untuk memenuhi kebutuhan gizi di masa 1000 HPK. Nah, 1000 HPK itu apa? 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari sejak sebelum hamil dan juga sampai melahirkan. Nah, karena stunting ini sebenarnya bukan masalah yang disebabkan karena anak baru lahir saja. Jadi dia juga sudah bisa, ibaratnya itu disebabkan dari jauh sebelum dia dilahirkan. Nah, jadi untuk penyebabnya sendiri sebenarnya sangat kompleks dan tidak bisa digeneralisasi untuk tiap anak. Namun untuk upaya pencegahannya bisa memenuhi kebutuhan gizi di masa 1000 HPK tadi. Karena untuk masalah stunting ini memang bisa berkelanjutan gitu. Jadi ketika anak mengalami stunting, maka untuk generasi selanjutnya itu juga berkemungkinan besar terjadi stunting lagi. Jadi memang penyebabnya itu benar-benar sangat multifaktoral dan juga sangat kompleks. Kemudian untuk masalah terkait anak tidak doyan makan di umur 2,5 tahun, nah sebenarnya kembali lagi kepada penyebabnya dari anak itu tadi, karena bisa saja apakah karena mungkin sedang sakit, atau mungkin karena preferensi makannya yang kurang, atau mungkin tidak doyan makan terhadap jenis makanan tertentu, karena setiap anak kan pasti picky eater ya, atau pemilih makan. Nah, mungkin untuk solusinya itu bisa dikenalkan makanan dari jenis tertentu dan secara bertahap. Jadi tidak memaksakan anak untuk mengonsumsi makanan tertentu dalam jangka waktu yang cepat, atau lebih kepada mengikuti kemauan anak. Jadi intinya tidak dipaksa seperti itu. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Kalau teman-teman yang lain ada tambahan bisa disampaikan. Terima kasih. Tapi saya tekankan di sini ya, kalau misalkan tiap anak itu memiliki preferensi yang berbeda, jadi harus tetap dikonsultasikan ke DSA masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan tiap anak untuk pola makannya. Seperti itu. Baik, mungkin bisa saya lanjutkan untuk notulensinya. Jadi stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan kurangnya ketidaksesuaian tinggi badan menurut pertumbuhan dan terjadi keterlambatan pada beberapa hal. Nah, untuk stunting sendiri utamanya disebabkan karena kekurangan gizi, namun penyebabnya sangat multifaktorial dan sangat kompleks. Kemudian untuk upaya pencegahannya dapat memenuhi nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, menjaga pola makan pada anak, menerapkan gizi seimbang pada anak, akses terhadap sanitasi dan air yang bersih, dan juga membiasakan untuk pola hidup sehat pada anak dan juga keluarga. Mungkin sekian dari kami. Untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi bersama ibu-ibu sekalian. Yang bisa menyalakan kamera diharapkan menyalakan kamera ya Bu. Terima kasih. Hai. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya hitung. Ya hitung. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga ketersediaan Ibu-ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan Metaplan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan untuk Ibu-ibu. Mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.